sononya bahasa Yunani, logi artinya ilmu. Jadi pelajaran tentang akhir. Kita sudah berbicara tentang akhir. Di mana akhir itu? Waktu Yesus datang sudah berbicara tentang akhir zaman. Nah sekarang kita ada di penghujung, di ujung. Sudah di ujung saudara, seperti di ujung tanduk. Makanya ya kalau berbicara tentang antikris saudara, antikris itu muncul. Kenapa antikris? Antikristus, anti urapan, anti nama Yesus, anti orang Kristen. Itu antikris saudara. Nah antikris itu muncul ketika Yesus ada. Waktu di zaman-zaman para nabi, kejadian itu belum ada yang nama antikris. Tetapi ada orang-orang yang menentang Tuhan, menentang Allah, ada yang menentang Elohim, yang menentang Yahweh, menentang para nabi-nabinya. Tetapi waktu zamannya Yesus Kristus, maka muncul yang namanya antikristus. Ya, pelajaran antikristus dia masuk di dalam ilmu teologi saudara, ya, ilmu teologi ya. Dan ini adalah suatu pelajaran yang harus berseri. Sehingga kalau dijabarkan ini memang sangat panjang. Ada beberapa pandangan-pandangan tentang antikris saudara. Ya. Nah kalau kita berbicara tentang Roh Allah sendiri, Roh Allah itu membawa damai sejahtera bagi kita. Roh Allah itu membawa sukacita bagi kita. Bahkan dalam Alkitab saudara, di dalam kitab Yesaya saudara, ya, ada 7 roh Allah yang turun kepada manusia, yang bisa kita minta sehingga 7 roh Allah itu menguasai kehidupan saudara. Dalam Yesaya 11 ayat 1, ya, saudara, Yesaya 11 ayat 2 berkata begini, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengertian dan takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan. Jadi ada 7 roh Allah. Dan kalau kita bandingkan dengan roh antikris saudara, ternyata roh antikris juga ada 7 saudara. Ya, bagaimana setan itu menyerupai seperti Tuhan. Semua itu dia kamuflase saudara. Apa yang ada pada Tuhan diambil saudara. Bahkan kalau saudara baca saudara, ada kitab saudara, kitab tentang aliran setan. Saya tidak mengatakan gereja setan ya. Waktu kuliah saudara, dosen saya mengatakan kita akan belajar tentang gereja setan. Oh, saya langsung berdiri, Pak. Saya instruksi, mohon jangan sebut gereja setan. Tidak ada gereja setan. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus. Setan tetap setan. Bicaralah aliran setan. Saya minta makalah ini dirubah, Pak. Saya tidak mau ditulis gereja. Gereja, eklesio, kita adalah orang-orang yang dulu kegelapan ditarik masuk kepada terang. Tapi kalau masih bilang tentang gereja setan, maka banyak gereja sekarang kesetanan saudara. Karena kita mengaminkan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Sehingga gereja penuh dengan setan, bukan penuh dengan jemaat-jemaat yang kudus, tetapi gereja penuh dengan setan yang ujung-ujungnya duit. Ya. Karena sebanyak orang Kristen mengaminkan, oh di sana ada gereja setan. Enggak usah, aliran sesat, aliran setan, antikris. Jangan bicara gereja setan. Saya enggak, waktu itu saya sangat kritis saudara. Waktu kuliah saya bilang, enggak, saya tidak setuju Bapak bicara gereja setan. Hapus Pak makalah ini, saya coret saudara. Enggak mau saya. Saya enggak mau gereja disetan-setankan. Gereja adalah perkumpulan orang yang kudus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Oke, jadi saya lewat aja tentang 7 roh Allah ya. Yang tadi ada roh Tuhan, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan atau kekuatan saudara, roh pengenalan akan pengetahuan, roh takut akan Allah, roh takut akan Tuhan. Praise saudara. Nah dalam antikris dia punya 7 roh juga. Nah kita pelajari. Matius 12 ayat 45 berkata begini, lalu setan itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa saja 7 roh jahat yang diproduksi setan atau antikris itu? 1, ini roh setan saudara. Kalau kita bicara tadi tentang roh Allah, ada roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan. Tapi setan, dia memberikan roh itu. Pertama, roh marah, kepahitan, dendam, kebencian.
Itu roh antikris. Kedua, iri hati, dengki, cemburu. Nggak bisa lihat yang lain bisa berhasil, pasti cemburu. Kalau ada di antara kita saudara orang Kristen mengatakan saya Kristen, tapi kalau lihat teman, apalagi sudah bisa pelayanan, tadinya nggak bisa pelayanan, tiba-tiba cemburu, iri, itu setan itu. Walaupun dia ada dalam gereja. Karena Alkitab mengatakan malaikat saudara, iblis itu bisa menyerupai seperti malaikat. Makanya waktu pelayanan Yesus di sinagoga, di dalam bait Allah, kebanyakan yang kesetanan orang-orang yang di sinagog. Waktu Yesus mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba di ujung sana mulai teriak, "Wah, siapa ini? Bukankah dia yang diutus dari Allah?" Ternyata dalam gereja banyak setan. Jadi kalau di gereja saudara terjadi aneh-aneh itu, Tuhan izinkan itu terjadi. Dalam 12 murid, Yesus mengatakan, di antara kalian ada iblis. Ya, jelas Yesus mengatakan. Jadi jangan kaget saudara. Jadi roh antikris itu iri hati, dengki, cemburu, nggak bisa orang lihat orang berhasil. Ketiga, ini roh antikris, cinta akan uang, serakah dan semua diukur dengan uang. Kalau orang punya uang, dijilat-jilat habis-habisan saudara. Ya. Kalau orang punya uang, ditempelin saudara habis-habisan. Hati-hati, jangan. Kita harus nempel dan melekat hanya kepada Yesus. Amen. Pikiran jahat, bimbang, ragu, niat jahat. 5, pembohong, suka nipu, tidak jujur. Jadi kalau kita masih suka-suka bohong, kita suka-suka nipu, saudara dan saya itu ada roh antikris, saudara. Jadi walaupun kita muternya, walaupun gunung itu tak berpindah karena kau setan, ya. Jadi mau berdoa juga percuma saudara, nggak pindah-pindah. Karena Tuhan bilang, engkau masih teman dengan yang namanya antikris. Dan ini yang ketujuh ini, yaitu sombong, munafik. Ini roh antikris yang tidak kita sadari banyak di dalam orang Kristen. Kita nggak menyadari itu saudara, padahal itu ada. Oke? Ya. Jadi berbicara tentang antikris saudara, antikris dalam bahasa Yunani antikrastos. Anti kepada yang Yesus, anti kepada urapan, anti kepada Roh Kudus. Nah, antikris itu dia memutarbalikkan fakta, sebuah kebenaran dibalik sama dia. Makanya banyak orang membenarkan dirinya kalau sudah pakai firman dan mulai membela diri pakai firman, hati-hati itu. Itu orang yang meremehkan Tuhan menjadi antikris. Oh iya, dia main lebih cuma gini. Kan ada firman mengatakan begini. Iblis pun mengatakan seperti itu waktu Yesus dibawa ke padang gurun. Iblis pun berkata kepada Yesus, pakai firman loh. Kalau orang berbicara, saudara, orang Kristen yang seringkali berbicara selalu pakai firman, tetapi tidak menghormati posisi firman itu. Bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Bapa sendiri, Yahweh sendiri. Itu orang yang tidak menghormati Tuhan, itu antikris. Makanya Alkitab dalam 10 hukum Tuhan, 10 hukum Allah dikatakan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Saya waktu itu Pak siapa yang khotbah di sini saudara? Pak Siregar kalau apa? Pendeta siapa waktu itu? Saya terkesan dia mengatakan, masihkah kita waktu menyebut nama Yesus gemetar? Ya. Kita merasa waktu sebut nama Yesus ada sebuah getaran dalam hati. Atau kalau disebut Yesus hanya biasa-biasa aja. Kalau orang Kristen menyebut nama Yesus, memanggil Tuhan hanya biasa aja, ini yang bahaya. Roh antikris sudah mulai nutup kita. Tapi waktu kita sebut Yesus Tuhan, ada getaran di sini. Waktu nama itu, karena nama itu berkuasa. Saya lihat benar ya, ada banyak. Saya sampai begituan. Saya duduk di situ waktu dengar khotbah ibadah kedua itu, pendeta siapa itu? Iya dia bilang, masih getar nggak? Ada getaran nggak waktu kamu memanggil nama Yesus? Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang saya juga seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya merasa biasa kok.
sebut nama Tuhan biasa. Tapi di situ saya mulai belajar, merenungkan dan mempelajari, bahkan mulai menata hidup saya. Di saat saya memanggil Tuhan, saya harus menempatkan dia di posisi yang terhormat. Amin. Ya.